Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain memasuki ruang Zoom atau untuk kita em, pre-start nih, eh, boleh banget teman-teman siapin dulu posisi terbaiknya. Oke, sebelum kita mulai, aku mau sedikit informasi kalau acara ini didanai oleh Solve Education melalui program hibah Solve for Change. Didukung juga oleh Regen vitamin water yang manis alami, bebas gula, dan tanpa pengawet. Hashtag asli no kalori. didukung juga oleh Drip Sweet Natural Sweetener Stevia. Nah, oke, kayaknya udah pada berkumpul, udah pada siap semua ya. Dari Tuh, posisinya sih udah oke nih semuanya. ya, seperti Bismillah kata kita mulai Aldi. aja ya, Kak. Ya, selamat siang semuanya, selamat datang di puncak acara kita hari ini yaitu Awarding Gula Bijak Ambassador 2026. Perkenalkan, aku Salsa dan teman aku Aku Syifa. yang bakal nemenin teman-teman semua hari ini sebagai MC. Seneng banget bisa kembali bareng-bareng sama para Gula Bijak Ambassador 2026 yang super luar biasa dan penuh semangat hari ini. Benar banget. Kalau teman-teman sendiri gimana sih kabarnya? Boleh reaction? Yuk, Atau kita kirimkan lihat reactionnya juga masing-masing di chat reactionnya grup di ya. kolom chat. Benar, benar banget. Oke, love love semua. Kayak setelah hatinya lagi ini ya, Berdebar. berdebar. Karena hari ini bakal ada. Pengumuman spesial. Yes, betul. Sebelum itu, ada beberapa hal kecil yang perlu aku sampaikan dulu. Wah, Isabel berapi-api nih. Yang pertama, teman-teman menyalakan kamera selama acara berlangsung agar kita bisa saling bertatap muka secara virtual. Yang kedua, menyiapkan energi dan apresiasi terbaik untuk seluruh rekan-rekan peserta. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk aktif memberikan aplaus virtual dan dukungan sepanjang acara. Benar banget. Jadi kayak jangan kecewa ya, walaupun kita nggak presentasi juga, nggak Iya, apa-apa banget. Kita karena bisa. masih ada nominasi yang lain. Benar banget. Boleh di next. Nah, sebelum kita mulai acaranya, teman-teman boleh ngisi link presensi terlebih dahulu ya. Aku kasih waktu 2 menit kali ya. Boleh sampai 1 menit deh. 1 lewat 10. Oke, Karena boleh. presensinya mudah aja kok teman-teman. Ya, teman-teman bisa lewat langsung dari slide ini atau dari kolom chat Zoom juga sudah di-share linknya. Benar banget. Baik, sambil teman-teman mengisi presensi untuk membuka acara kita pada siang hari ini dengan penuh keberkahan dan semangat, mari kita dengarkan sambutan terlebih dahulu dari sosok hebat di balik terselenggaranya rangkaian acara Gula Bijak Ambassador ini. Benar banget. Boleh di next. Kepada Kak Faki selaku Project Manager Gula Bijak Ambassador, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak MC. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang teman-teman Gula Bijak Ambassador 2026. Selamat datang di final ya, di final kita, di final Gula Bijak Ambassador 2026, Advocacy Plan Pitching and Awarding Sessions. Dan perkenalan kembali, aku Faki selaku Project Manager dari Gula Bijak Ambassador 2026. Eh, Mungkin aku akan kelas balik sedikit ya. Udah kurang lebih terhitung sudah 8 minggu sejak teman-teman mendaftar dan terpilih di program ini, dan ini bukan suatu hal yang mudah ya teman-teman, melalui 8 minggu dengan nggak cuma hadir di mentoring tapi juga mengerjakan challenge, buat konten, terus juga ikut upgrading, mentoring juga tiap minggunya, dan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi teman-teman, aku sangat mengapresiasi effort dan juga usaha teman-teman semua di Global Bijak Ambassador 2026 ini. Teman-teman yang ada di sini sebenarnya merupakan teman-teman yang terpilih dari yang terpilih, karena dari 25 Gula Bijak Ambassador yang lolos seleksi, hanya tersisa 21 Gula Bijak Ambassador yang bertahan hingga sampai akhir ini. Jadi mari untuk tepuk tangan untuk diri kita semua masing-masing teman-teman, karena kalian semua udah hebat dan menjadi orang yang terpilih dari orang-orang yang terpilih. Kemudian di hari ini teman-teman adalah hari penting untuk kita semua, untuk program ini juga, karena di hari ini teman-teman akan membuktikan ide-ide advokasi yang telah teman-teman garap selama kurang lebih 1 bulan ini, apakah visible atau enggak, dan apakah layak di mata para juri. Jadi mari untuk keluarkan semua kemampuan terbaik teman-teman, tampilkan yang paling maksimal, dan nikmati momen-momen terakhir ini, karena semoga ya teman-teman bakal akan merindukan momen-momen ini. Dan tapi ingat juga bahwa perjalanan Gula Bijak Ambassador ini tidak selesai dengan berakhirnya program ini ya teman-teman. Tapi
Harapannya semangat dan gagasan advokasi teman-teman, utamanya teladan teman-teman dalam gaya hidup bijak konsumsi gula, bisa terus ditularkan dan diterapkan di kehidupan masing-masing ya teman-teman. Sekali lagi selamat bertanding, selamat berpitching, tetap semangat dan mari berikan yang terbaik untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Faki atas sambutan dan arahannya yang sangat membakar semangat. Bener gak nih teman-teman? Boleh ini reaksinya kalau udah nambah semangatnya. Nah, untuk itu marilah kita beri tepuk tangan juga untuk Kak Faki yang telah memberikan sambutan. Oke teman-teman, seperti kata Kak Faki tadi, perjalanan panjang yang udah kita lewati selama proses ini pasti meninggalkan banyak cerita, perjuangan, suka dan duka juga. Nah, di sesi ini kita mau ngedengerin cerita dan ungkapan hati dari teman-teman GA 2026. Benar banget, kita akan baca ini beberapa kesan pesan yang telah masuk, yang ditulisin sama teman-teman Gula Bijak Ambasador 2026. Boleh next? Yang pertama ada siapa nih? Pertama dari Alfa. Zoom sama kelompok tiga pastinya. Mereka bener-bener hangat banget, kayak rasanya deket. Apalagi waktu mentoring sama Kanashwa, rasanya nggak mau end Zoom. Waduh, Waduh. gak mau end banget tuh zoomnya. Oke, selanjutnya aku bacain momen paling berkesan dari Veronica. Mengedukasi orang lain tentang pentingnya membatasi konsumsi gula lewat konten yang aku buat. Selain itu, aku bisa berdiskusi dengan ambasador lain dan kakak-kakak mentor yang punya semangat dan yang sama juga jadi pengalaman yang gak bakal terlupakan. Setuju sih, setuju, setuju. Betul, karena mereka selain berjejaring dengan Gula Bijak Ambasador juga ada kakak mentor juga kan. Bener, jadi pastinya terarah ya. Iya, setiap minggu selalu Zoom. Nah, ada dari Meglina nih, memberikan edukasi-edukasi di media sosial tuh jujur menjadi titik kesenangan tersendiri buat diri aku. Nah, ternyata dari situ aku sadar kalau aku juga tertarik dengan dunia konten creator, dan itu semua seru banget. Dilanjutin ya, Keren, aku Melina. tandain. Ayo kita follow IG-nya, yang teman-teman lain Bener. juga. Sekarang aku bacain dari Wal Muzafar. Hmm, Bisa ketemu sama banyak orang keren di luar sana yang justru bukannya bikin aku insecure, malah bikin aku jadi terinspirasi untuk jadi keren kayak mereka. Bener setuju. banget. Keren sekali. Kok ini beda ya warna Honor banget ya. ininya. Oke, next lagi. Ah, kali ini ada dari Yesi, gula bijak semakin besar dan semakin banyak membantu orang lain untuk lebih peduli dengan konsumsi gula. Ini harapan. Setuju, tapi itu lebih ke kalian juga membantu. Ya Iya, kan? terima kasih karena sudah membantu kami. Nah, Benar. ini harapan untuk Gula Bijak juga dari Aura dapat terus berkembang sebagai gerakan edukasi kesehatan yang semakin inovatif, inklusif, dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat. Amin. Terima kasih, Aura. Amin. Waduh, ini kata Aldi kayaknya Gula Bijak semakin besar, semakin emas di Monas. Besar emas. Besar banget. Siap-siap. Siap. Nah, ini pesan mereka untuk batch berikutnya. Nah, ada pesan dari Reva, jangan ragu buat ambil kesempatan ini menjadi bagian dari Gula Bijak Ambasador bukan cuma soal menyelesaikan tantangan, tapi tentang belajar mempraktikkan gaya hidup sehat untuk diri sendiri dulu sebelum menginspirasi orang lain. Siapa yang setuju? Setuju banget. Selanjutnya ada dari Musawir juga, semangat dan teruslah berkomitmen karena jika kalian menjalani dengan serius, kalian akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Oke, berarti teman-teman GA26 di sini udah pada merasakan nih manfaat luar biasanya menjadi Gula Bijak Ambassador. Benar banget. Oke, boleh di next lagi. Oke. Oke, selanjutnya, Wah, Masya Allah banget sih setelah kita mendengarkan paparan-paparan tadi ya. Cuman kita harus next. Jadi nggak semua ya teman-teman kita muat, hanya beberapa peserta atau Gula Bijak Ambasador terpilih doang. Nah, ini dia nih momen yang bikin deg-degan. Kita akan ngumumin siapa aja yang berhasil masuk ke dalam top 10 advokasi em, plan dari Gula Bijak Ambassador. Tapi sebelum itu, kita serahkan sesi ini kepada Kak Abdil untuk mengenalkan juri dan mekanisme presentasinya. Kepada Kak Abdil dipersilahkan.
Baik, terima kasih banyak Kak Syifa dan Kak Salsa selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Gula Bijak Ambassador 2026. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat gitu ya ke teman-teman yang sudah berhasil sampai di titik ini. Pasti tidak mudah gitu ya ke teman-teman. Teman-teman sudah melalui milestone 1, 2, 3, kemudian mentoring setiap minggunya juga. Mengerjakan advokasi plan tuh yang rasanya nggak mudah gitu ya teman-teman ya. Mulai dari canvassingnya, draftingnya, sampai akhirnya teman-teman revisi dan teman-teman hadir di hari ini itu adalah suatu pencapaian banget sih bagi teman-teman. Jadi teman-teman silakan tepuk tangan buat teman-teman masing-masing. Apresiasi diri sendiri sudah berusaha mengupgrade kapasitas diri sampai sejauh ini itu keren banget sih teman-teman. Kemudian yang kami hormati Dewan Juri yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini ada Ibu Nurul Dina Rahmawati, SGZ MSc Cert DA, ada Kak Putri Suryati Utami SKM dan Kak Regina Felicia Hadi Putri. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami. Apa kabar nih dari Bu Dina, Kak Suri, dan Kak Regina? Semoga kabarnya sehat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini, di weekend ini untuk berinteraksi gitu ya dengan teman-teman dari Gula Bijak Ambassador seperti itu. Jadi nanti dari Kak Regina, Kak Suryani, dan Budina nanti akan menjadi juri gitu ya bagi teman-teman yang terpilih untuk mempresentasikan advokasi plan-nya. Nanti dipersilakan teman-teman disiapkan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi nanti penilaian akan didasarkan pada dari ketiga juri ini seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga sudah familiar gitu ya sama beberapa judges-nya. Di upgrading 1 kita bersama Budina, upgrading 2 ada sama Kak Suryani, dan di kali ini kita kenalan juga sama Kak Regina gitu ya sebagai Putri Duta Kesehatan Nasional 2024. Seperti itu. Apa kabar Kak Regina hari ini? Halo, baik. Oke, thank you ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi judges di sini. Ada Bu Dina juga. Selamat siang Bu Dina, apa kabar hari ini Bu Dina? Halo, siang Abdil. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Dina, dan ada Suryani juga, Kak Suryani. Apakah sudah? Udah. Oh, ya, oke. Siap. Kalau begitu kita lanjut ya teman-teman ya ke pengumuman yang mungkin sudah ditunggu teman-teman gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu terkait mekanisme presentasinya. Jadi hanya top 10 GA 2026 yang terpilih untuk melakukan presentasi, di mana nanti aku akan mereveal dari segi kelompoknya dulu ya teman-teman. Jadi nanti aku tidak akan langsung mereveal dari nama-namanya, tapi aku akan mereveal dari kelompok terlebih dahulu. Nah, nanti untuk presentasi kita akan terbagi menjadi 2 batch gitu ya. Jadi batch pertama itu nanti akan ada presentasi dari 5 Gula Bijak Ambassador pertama, dan kemudian di batch kedua nanti 5 sisanya akan presentasi setelah ice breaking seperti itu. Setiap teman-teman GA 2026 yang terpilih diberikan waktu maksimal 5 menit presentasi dan akan digemendek oleh timekeeper. Jadi nanti teman-teman diharapkan bisa memaksimalkan presentasinya pas di 5 menit ya teman-teman, tidak kurang dan tidak lebih, karena akan langsung kami cut gitu ya kalau misalnya lebih. Kemudian untuk PPTGA akan di-share screen oleh panitia, jadi teman-teman tenang aja ya, akan di-share screen oleh kami. Kemudian di sesi ini tidak ada sesi tanya jawab ya dari para juri, jadi teman-teman silakan untuk mempresentasikan saja. Dan untuk penentuan juara 1, 2, dan 3 Best Advocacy Plan didasarkan 100% murni pada penilaian juri pada hari ini. Gimana teman-teman di sini udah ready belum untuk di-reveal nama-namanya? Siapa yang udah ready boleh reaction. Siapa yang udah ready atau deg-degan, berdebar-debar gitu ya? Oke, udah siap belum gitu. Oke, boleh di-reveal Kak Alifah untuk top 10-nya. Oke, jadi aku reveal dari kelompoknya dulu. Selamat untuk teman-teman yang sudah masuk di sini. Mungkin teman-teman sudah bisa menekan-nekan ya, apakah aku gitu ya di kelompoknya, apakah aku yang dimaksud gitu ya. Jadi selamat kepada Sweet Sense 1, Panglima Manis 1, Sweet Sense 2, Sweet Sense 3, Sugar Savvy 1, Sugar Savvy 2, Sugar Savvy 3, Panglima Manis 2, Sweet Sense 4, dan Sugar Savvy 4. Gitu. Untuk teman-teman yang tidak terpilih, semoga tidak berkecil hati. Semoga teman-teman bisa tetap suportif dan bisa mengikuti acara ini dengan baik ya gitu teman-teman. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman kita yang sudah berhasil sampai di tahap ini sesuai tadi kata Kak Syifa dan Kak Salsa gitu ya. Nah, kita coba spill kali ya teman-teman, siapa aja nih 5 orang yang beruntung gitu ya untuk presentasi pertama. Oke.
Yang pertama selamat kepada Gevira dari Sweet Sense, kemudian ada Muhammad Iqmal dari Panglima Manis, Muhammad Sapmon Algozi dari Sweet Sense, Melina dari Sweet Sense juga, dan Musawir Ilyas dari Sugar Savvy. Nanti untuk presentasi akan dimulai dari Gevira, kemudian lanjut ke Iqmal, Gozi, Melina, sampai dari Ilyas gitu ya. Nanti setelah itu kita akan melakukan pengumuman untuk batch 2, ice breaking, dan kita lanjutkan dengan presentasi dari batch 2. Sekali lagi selamat teman-teman, silakan mempresentasikan dengan baik, semoga diberikan hasil yang terbaik pada hari ini. Aku kembalikan lagi kepada kakak-kakak MC. Bener banget nih. Gimana rasanya untuk kelima nama yang sudah disebutkan tadi? Deg-degan nggak sih? Berdebat banget ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada 5 teman-teman yang terpilih sebagai presentan Mm-mm. di batch pertama ini. Persiapkan diri kalian dengan baik ya. Baik, langsung saja kita mulai sesi ini. Jadi, masing-masing orang memiliki waktu maksimal 5 menit. Jika waktu sudah habis, maka presentan berikutnya segera memulai presentasi berikutnya ya. Nah, nanti share screen-nya akan dibantu oleh panitia. Kepada presentan pertama, yaitu Gevira, dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan menyalakan. Oh ya, udah siap ya? Nyalakan kamera. Oke, kepada Gevira 5 menit dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Gevira Leidanova dan hari ini I'm proudly present to you my advocacy plan, judulnya Know Your Number from Check to Change, yaitu upaya untuk meningkatkan deteksi dini dan juga awareness terkait risiko diabetes pada remaja. Boleh di next? Oke, berdasarkan dari penelitian Bridge dan Verkamen tahun 2018 menemukan fakta bahwa konsumsi minuman manis di kalangan anak dan remaja itu naik drastis. Nah, tentunya hal ini dapat meningkatkan risiko diabetes pada anak dan juga remaja. Nah, masalahnya masih banyak nih di antara mereka yang belum sadar kalau hal ini bisa dideteksi sejak dini. Hal ini dibuktikan bahwa adanya keterlibatan remaja yang rendah dalam layanan screening kesehatan. Oleh karena itu, deteksi dini dan juga peningkatan kesadaran ini jadi langkah yang penting untuk meningkatkan pencegahan penyakit metabolik sejak usia muda. Boleh di next? Tujuan dari program ini yaitu pertama meningkatkan awareness remaja terkait faktor risiko diabetes, lalu meningkatkan pemahaman hasil pemeriksaan gula darah mereka, dan juga melakukan perubahan perilaku sehat melalui pendekatan digital. Sasaran program ini adalah remaja 16 hingga 18 tahun yang dibantu oleh pihak dari sekolah dan juga orang tua, sehingga dukungannya menyeluruh. Oke, boleh di next. Ya, ini adalah part yang paling excited, yaitu aplikasi MySugar, di mana nanti habis peserta melakukan cek gula darah, mereka akan punya akun aplikasi MySugar. Nah, aplikasi MySugar ini lengkap isinya, ada hasil pemeriksaan gula darah, profil diabetes, edukasi personal, target perubahan, dan juga reminder, evaluasi, dan monitoring. Nanti konsepnya from knowing, understanding to change. Oke, boleh naik. Next. Strategi implementasinya dibagi dari 5 step. Pertama, adanya screening gula darah terlebih dahulu. Nanti peserta hasilnya akan dimasukkan dalam aplikasi MySugar. Nah, selanjutnya tenaga kesehatan yang berkompeten akan melakukan edukasi personal menjelaskan dari hasil screening gula darahnya tadi. Lalu selanjutnya peserta menetapkan satu komitmen perubahan sederhana yang nantinya akan di-reminder dan juga follow up digital melalui aplikasi MySugar. Boleh di next? Oke, agar programnya ini bisa berjalan secara terukur, maka framework SMART ini digunakan. Nah, program ini diharapkan dapat menjangkau 200 siswa usia 16 hingga 18 tahun, di mana minimal 80%-nya memahami hasil pemeriksaan gula darah, 70%-nya mengaktifkan fitur reminder, dan juga menetapkan satu target perubahan gaya hidup, lalu 90%-nya berhasil mengakses aplikasi MySugar. Nah, untuk programnya ini timelinenya ada selama 3 bulan. Bulan pertama itu persiapan dan koordinasi mitra, bulan kedua ada screening dan juga edukasi, dan bulan ketiga evaluasi dan juga monitoring. Boleh di next. Oke, program ini dirancang berdasarkan dari nilai WISE. Yang pertama itu adalah well informed, yaitu edukasi yang dilakukan berdasarkan
berdasarkan dengan bukti dan dilakukan melalui aplikasi MySugar yang menyajikan hasil dan juga interpretasi dan juga rekomendasi gaya hidup sehat. Lalu inklusif yaitu program yang terbuka untuk seluruh remaja tanpa dilihat stigma-stigmanya dan juga data dan juga kerahasiaannya dijaga. Lalu suportif yaitu di mana peserta yang menetapkan satu target perubahan ini didukung melalui aplikasi, sekolah maupun keluarganya. Lalu empowering adalah peserta yang sudah menyelesaikan seluruh programnya dan aktif menggunakan aplikasi MySugar dan juga komitmen terhadap gaya hidup sehatnya, punya kesempatan untuk jadi sugar health advocate dengan mengajak teman sebayanya untuk menerapkan kebiasaan sehat. Boleh di next. Oke, berikut ini adalah referensi yang aku gunakan pada presentasi kali ini. Boleh di next. Oke, itu dia program aku, Know Your Number from Check to Change. Semoga melalui aplikasi MySugar ini, remaja jadi bisa lebih sadar, lebih paham, dan juga lebih berani dalam merubah perilaku ke hidup yang lebih sehat gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gevira. Selanjutnya, kepada Iqmal, apakah sudah siap? Insya Allah Boleh siap, on Kak. cam dan mic. Oke, saat slide berganti, waktu dimulai ya. Dimulai dari sekarang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Iqmal Fikri Rizal, GA26 dari Kota Kembang, Bandung. Teman-teman, siapa sih yang nggak tahu MBG? Pasti udah pada sering dengar ya akronim ini karena sekarang-sekarang lagi ngehits gitu ya, lagi trending karena merupakan program pemerintah yang kontroversial gitu ya, karena menghabiskan banyak anggaran negara triliunan per hari. Nah, tapi saya hari ini bukan mau membicarakan MBG yang itu karena saya akan mempresentasikan MBG yang saya bawa yaitu Madrasah Bijak Gula. Boleh di next. Nah, mengapa program ini? eh, program ini berawal dari keresahan saya di tempat kerja ketika melihat bahwa MBG dari pemerintah itu hanya sebatas masalah makan gitu ya, tidak memiliki nilai edukasi di dalamnya. Kemudian saya coba mengirimkan survei kepada siswa-siswa dan hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang tidak memakan sayuran di dalam menu MBG, yaitu 10 dari 13 orang itu membuang menu sayuran dari menu MBG-nya. Nah, dari hasil survei juga terlihat bahwasannya eh, di dalam program tersebut belum ada sisi edukasinya gitu, eh, menurut siswa dan juga menurut murid. Maka di sini MBG hadir sebagai bentuk revitalisasi dari program pemerintah MBG tersebut. Boleh di next. Untuk tujuannya yaitu memberikan edukasi kepada murid-murid. Di sini saya akan mengambil 1 sampai 2 rombel untuk penerima langsungnya. Jadi sekitar 20 sampai 40 murid yang akan menerima manfaat langsung berupa pembelajaran dan program yang dirancang, kemudian juga melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam tim. Nah, adapun manfaat tidak langsung itu berupa output tugas dari murid yang nanti akan terasa oleh murid madrasah lainnya yang tidak terkena manfaat langsung, juga dirasakan oleh kantin dan SPPG. Boleh di next. Untuk ide advokasi digitalnya, saya merancang ada 3 ide advokasi. 3 program ya. Yang pertama itu kelas MBG, merupakan pembelajaran berpusat siswa. Nantinya ada 2 pertemuan. Yang satu itu fokus kepada respons glikemik, GI, GL, dan batas konsumsi harian.
Nah, nanti di setiap pertemuan juga akan ada keluaran tugas berupa poster digital yang diunggah di media sosial. Nah, disinilah nanti target tidak langsung mendapatkan manfaat dari program ini. Kemudian program yang kedua ada MBG hari ini berupa review MBG gitu ya, eh, meliputi komponen di dalamnya, menunya apa saja, terus gizinya seperti apa. Nah, ini juga dihubungkan dengan materi yang mereka dapatkan di dalam kelas MBG. Nah, outputnya adalah berupa video blog yang diupload di media sosial sehingga nanti juga yang lainnya mendapatkan dampaknya secara tidak langsung. Yang terakhir adalah kampanye MBG. Ini merupakan proyek akhir eh, yang merujuk kepada kantin sekolah dan SPPG. Nanti kantin sekolah dan SPPG mendapatkan manfaat berupa saran atau advokasi dari siswa-siswa. Boleh di next. Berikutnya ada strategi implementasi. Sebelum implementasi itu ada penyusunan modul dan rekrutmen tim. Nah, timnya saya rencanakan untuk mengambil dari komunitas ruang ekspresi yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, nanti dari timnya itu salah satunya ada mentor. Untuk mentor khusus ada sesi TOT dulu supaya memahami apa yang akan disampaikan. Kemudian setelah itu saya juga atau kami tim akan mempersiapkan administrasi dengan pihak madrasah. Baru kemudian diimplementasikan di week 1 dan kedua di jam sebelum istirahat dan sesudah istirahat. Dan terakhir ada final project. Boleh di next. Untuk Oke, dampaknya, maaf Iqbal karena waktu sudah habis, jadi kita akan berlanjut ke presentasi selanjutnya ya. Terima kasih atas presentasinya. baik, terima kasih. Iya, nah selain itu timer akan muncul di pojok kanan atas ya teman-teman, jadi bisa diperhatikan lagi waktunya. Nah, kepada Algozi dipersilahkan untuk presentasi. Sudah siap untuk on cam dan on mic? Insya Allah siap, Kak. Oke, waktu dan layar dipersilahkan ya. Baik. Anak tidak harus langsung berhenti menyukai makanan manis. Mereka hanya perlu belajar, mengenali, dan memilih dengan lebih bijak. Dari situlah Step Kids saya hadir membangun kebiasaan melalui langkah-langkah kecil. Halo semua, saya Muhammad Samunal Ghazi sebagai GA Ambassador tahun 2026. Di sini saya ingin membawakan advokasi digital saya yang berjudul Step Kids. Step Kids saya buat dari pemikiran bahwa membangun kebiasaan konsumsi gula tidak cukup hanya dengan memberikan informasi. Anak perlu diajak untuk melihat kebiasaannya sendiri dan melakukan perubahan secara bertahap. Karena itu, saya menggabungkan tracking, aktivitas sederhana, dan sistem apresiasi dalam satu perjalanan. Karena background saya sendiri sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Oke, next. Nah, di sini saya melihat dari latar belakang yang saya ambil. Dari beberapa kondisi tersebut, saya melihat ada dua persoalan yang saling berkaitan. Di satu sisi, konsumsi gula berlebih sudah memberikan dampak pada kesehatan anak. Seperti di slide ada karies gigi, anak BM tidak mau makan, ataupun dia obesitas. Itu sangat berkaitan dengan konsumsi gula berlebih. Di satu sisi lain, konsumsi gula berlebih sudah memberikan dampak pada kesehatan anak. Di sisi lain, edukasi yang diberikan belum tentu membuat anak mengubah perilakunya atau tertarik. Sehingga inilah yang menjadi masalah yang saya angkat. Nah, maka saya mencoba mencari pendekatan yang membuat anak ini bukan hanya mendengar tentang bagaimana pengondisian konsumsi gula, tetapi ikut menyadari kebiasaannya sendiri. Seperti itu. Di sini bagaimana membangun kebiasaan bijak konsumsi gula sejak usia sekolah dasar melalui pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi tidak hanya satu arah saja, akan tetapi timbal baliknya dua arah. Next. Di sini ada tujuan dan juga target utamanya. Nah, target utamanya sendiri yaitu di 100 siswa kelas 4 sampai kelas 6 di satu SD di Kota Malang. Saya memang mengambilnya dari satu lingkup kota dulu. Saya ingin melihat bagaimana program ini berhasil atau tidaknya. Kenapa sih harus dimulai dari kelas 4? Karena pada tahap ini anak itu sudah cukup mampu mengenali pilihan dan juga makanan dan juga minuman mereka, sekaligus melakukan pencatatan sederhana yang mereka lakukan setiap harinya.
Sehingga perubahan tidak hanya bergantung pada siswanya, akan tetapi guru dan juga orang tua serta mahasiswa yang ikut andil di dalamnya sebagai pendukung, agar kebiasaan yang dibangun tidak berhenti ketika kegiatan di sekolah selesai. Jadi bisa dikatrol di rumah dan juga di sekolah. Seperti itu. Tujuan utama dari program saya sendiri itu mendorong terbentuknya kebiasaan bijak konsumsi gula yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Next. Nah, yang membedakan StatKit sendiri dengan media-media yang ada, StatKit ini menggunakan paspor digital, yaitu seperti saya memberikan jurnal keseharian yang akan disampaikan kepada para siswa. Nanti di situ kita sebagai mahasiswa dan juga guru akan memberikan arahan kepada mereka. Yang membedakan StatKit sendiri adalah setiap media memiliki fungsi yang berbeda. Seperti yang sudah saya jelaskan, paspor menjadi media yang dekat dengan siswa dan membuat mereka bisa melihat perjalanan mereka sendiri. Seperti itu. Sedangkan Google Form itu membantu guru melihat perkembangan siswa secara lebih terstruktur. Jadi aktivitas anak tetap sederhana, jadi bagi mereka itu tidak terlalu kompleks dan juga tidak terlalu susah bagi anak SD, akan tetapi guru dan juga mahasiswa itu tetap memonitoring mereka di Google Form yang sudah disediakan. Sehingga bisa kelihatan tuh sampai mana kemajuan siswa yang melakukan atau melaksanakan program ini. Next. Di slide 5 ini ada sketsa paspor dan juga gift form yang saya usung di StatKids. Yang mana di sebelah kiri ini adalah gambaran media yang digunakan siswa. Saya membuatnya seperti sebuah perjalanan supaya anak merasa sedang menyelesaikan misi, bukan sedang mengerjakan tugas kesehatan. Jadi anak itu tidak merasa boring dan mereka tertarik, oh hari ini aku sudah melakukan apa saja, jika aku sudah melakukan ini, aku akan mendapatkan apresiasi berupa stiker footstep, seperti itu. Sementara di sebelah kanan itu adalah diperuntukkan bagi guru memiliki dashboard tersendiri sederhana untuk melihat data yang terkumpul dan mengetahui perkembangan peserta. Jadi setelah mereka melakukan mengisi jurnal hariannya, guru akan merekap setiap harinya itu di dalam Google Form. Next, selanjutnya adalah mekanisme program. Oke, Di slide waktunya sudah habis. Terima kasih atas Oke, terima presentasinya. kasih. Selanjutnya, Maylina, apakah sudah siap? Maylina, apakah sudah bisa on mic dan on cam juga? Oke, kepada Melina, mungkin apakah sudah bisa on cam dan on mic Baik, juga? sebelumnya saya izin untuk Waktu dimulai Oke. dari sekarang. Oke, sebelumnya aku mau izin bertanya kepada teman-teman. Kira-kira berapa banyak dari kita yang sadar? Sebelumnya aku mau izin bertanya kepada teman-teman semuanya. Kira-kira berapa dari kita yang memang sadar akan kejadian yang memang sering kita lihat, khususnya untuk anak-anak. Anak-anak di bawah SD, di umur SD, sekitar kita meminum manis-manisan yang memang itu tidak ada label gizinya. Dan saat masalah gigi berlubang hingga ancaman diabetes datang, semua sudah terlambat. Halo, aku Melina. Berawal dari kegelisahan ini, saya menghadirkan Sugar Crush, edukasi jajan sehat berbasis game untuk mencegah karies dan diabetes tipe 2 pada anak. Next. Advokasi Sugar Crush yang saya gagas adalah gerakan edukasi jajan sehat berbasis game interaktif yang hadir langsung di lingkungan sekolah untuk membentengi anak dari bahaya gula tersembunyi. Nah, mengapa advokasi ini sangat karena di SDN 1 Jatan Utara dan juga SDN 2 Limpas Indramayu, anak-anak dikepung oleh jajanan manis yang tanpa pengawasan gizi yang jelas. Nah, menurut data dari SKI Kemenkes mencatat bahwa tercatat 49,9% anak Indonesia usia 5-9 tahun menderita karies gigi dan kasus diabetes anak melonjak hingga 70 kali lipat. Nah, jika kita diam saja, gigi geraham permanen mereka akan rusak dan juga masa depan kesehatan mereka akan dipertaruhkan sejak pada masa SD. Next.
Oke, untuk tujuan utama saya adalah untuk melatih ketelitian dari anak ini agar mereka bisa secara mandiri untuk bisa mengenali gula tersembunyi pada makanan sehari-hari. Nah, saya secara spesifik memilih siswa kelas 3 dan juga 4 SD. Nah, pilihan ini didasari karena mereka berada tepat pada kelompok usia rawan karies secara nasional. Nah, selain itu, secara perkembangan biologis dan juga kognitif mereka, ini adalah fase di mana anak mulai memiliki kemandirian untuk memegang uang sakunya sendiri, lalu sudah mulai lancar untuk membaca label kemasan, serta mampu memahami dari hubungan sebab akibat sederhana. Nah, maka dari itu saya merangkum, mengajak juga untuk guru sekolah sebagai pengawal pembiasan harian untuk terus mengawasi sang anak. Next. Oke, Sugar Crush ini mengombinasikan penyuluhan langsung dan juga evaluasi digital dalam 3 tahapan beruntun. Yang pertama pada tahap persiapan, yang dimana di tahap persiapan ini saya akan melakukan pemetaan jajanan lokal yang ada pada lingkungan sekolah, lalu merencanakan materi gizi yang akan disampaikan kepada anak dan juga perizinan dari sekolahnya. Nah, yang kedua, tahap eksekusi. Nah, pada tahap eksekusi ini saya akan mengawali dengan membuat bonding dan juga membangun suasana akrab bersama siswa-siswa supaya mereka juga merasa nyaman dengan apa yang akan saya sampaikan. Lalu terkait dengan kelanjutannya nanti akan dilanjut mengenai pembahasan fun fact terkait dengan takaran gula memakai peraga visual berupa papan takaran gula yang disisipi dengan dampak-dampak medis ketika sudah memiliki gula yang berlebihan, contohnya seperti gigi karies dan juga diabetes tipe 2 secara singkat. Lalu akan dilanjutkan dengan simulasi interaktif di mana anak diajak langsung untuk memilih jajanan pada poster, lampu, lalu lintas gula seperti kelompok merah, kelompok kuning, atau kelompok hijaunya. Lalu untuk tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini adalah tahap puncak dari aktivitas untuk mengukur pemahaman siswa secara real time menggunakan web game yang dimana nama webnya adalah Game Sugar Crush. Nah, keberhasilan ini bisa dipastikan lewat score tracker dari bawaan game dan juga checklist monitoring dari guru setiap harinya. Next. Oke, untuk inovasi utama saya ada pada penyederhanaan materi medis dan penggunaan web game Sugar Crush. Oke, di sini saya sudah menyiapkan materi singkat. Jadi materi yang akan disampaikan kepada siswanya itu bukan hanya menggunakan bahasa medis yang kaku, tapi juga saya menggunakan dan memodifikasinya menjadi materi medis ramah anak. Jadi pembahasan konsep karies, fungsi organ pankreas, hingga hormon insulin nanti saya akan kemas menggunakan poster analogi berkarakter agar mudah dicerna anak. Lalu di sebelah juga, di situ juga ada eh, gambaran web game assessment yang bisa teman-teman lihat. Itu videonya. Nah, di situ untuk menggantikan ceramah supaya ceramahnya atau edukasi yang saya sampaikan itu tidak terlalu kaku. Sehingga anak juga bisa memilih jajanan sambil terus bermain tanpa merasa bosan. Selanjutnya, program ini dieksekusi dalam timeline 3 bulan. Oke, Melina, waktu udah habis ya. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kita Oke, berlanjut. terima kasih. Iya, kita berlanjut ke presentasi selanjutnya itu Musawir. Kepada Musawir, apakah udah siap? Udah bisa on mic? Oke, masih. Nggak pakai VBG juga nggak apa. Siap? Halo Kak, Ya, udah siap? Insya Allah sudah siap. Oke, waktu presentasi dimulai dari sekarang. Halo teman-teman semua dan juri-juri yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai saya mau kalian coba hitung dulu dalam hati aja. Tapi tadi pagi siapa yang udah minum es, teh, kopi, kekinian, atau boba? Oke, tebak berapa gula di gelas? Kebanyakan orang bakal jawab 10-15 gram. Faktanya bisa sampai 38 gram dalam satu gelas. Padahal batas gula harian kita cuma 50 gram.
Artinya satu gelas doang udah ngabisin hampir 80% jatah gula kalian hari ini. Dan kita bahkan gak sadar. Sekarang bayangkan ini terjadi setiap hari ke jutaan Indonesia tanpa mereka pernah tahu angka sebenarnya. Karena itu, saya mengusulkan Gulaku Hitung Gula Harian bukan sekedar aplikasi pencatatan, tapi pusat gerakan digital bijak konsumsi gula untuk pelajar SMP SMA. 3 fitur utamanya yaitu tracking konsumsi gula harian, notifikasi otomatis saat mendekati batas 50 gram, dan tombol bagikan pencapaian yang mengubah kebiasaan sehat. Jadi sesuatu yang keren untuk dipamerkan di media sosial, bukan ditutup-tutupi. Lanjut, Kak. Next. Lanjut lagi, Kak, di bagian ide. Langsung saja ke bagian ide advokasi, Kak. Jadi untuk implementasinya itu dimulai dari sosialisasi dan challenge 7 hari di sekolah. Lalu diperluas lewat kolaborasi dengan OSIS sebagai duta Gulaku di sekolah masing-masing dengan pembagian peran yang jelas antara duta utama dan kelas supaya program ini tetap jalan bahkan setelah masa tugas saya sebagai GA selesai. Ini bukan program yang berhenti begitu saja challenge-nya selesai. Lalu, apakah aplikasinya tersedia atau hanya sekedar konsep? Sebenarnya aplikasinya sudah tersedia, tapi sayangnya hanya beberapa fitur saja yang tersedia. Nah, sehingga lalu bagaimana cara untuk mengatasi penurunan partisipasinya? Caranya itu adalah kami memberikan rencana digital sederhana untuk siswa yang konsisten tracking berturut-turut agar mendorong motivasi mempertahankan kebiasaan, bukan sekedar ikut di awal. Lalu, duta di tiap kelas mengirim pengingat rutin, misalnya 2 kali seminggu ke grup kelas, bukan hanya mengandalkan notifikasi aplikasi semata. Lalu, alih-alih sama satu challenge 7 hari lalu selesai, kami juga membuat rotasi tiap minggu, seperti 2 challenge. Challenge pertama yaitu kurangin 1 minuman manis, lalu challenge ketiga itu mengajak teman untuk ikut trekking supaya agar engagement-nya tidak monoton dan menurun. Lalu saat sesi live education di minggu kedua dijadikan juga momen check-in untuk menjaring kendala siswa dalam trekking sehingga hambatan bisa diatasi sebelum partisipasi drop lebih jauh. Lalu mekanisme duta OSIS itu seperti apa? Mekanisme duta OSIS itu duta utamanya itu adalah 1-2 orang sekolah, biasanya dari sesi kesehatan atau UKS OSIS, bertanggung jawab penuh menjalankan program setelah masa tugas Gula Bijak Ambassador selesai. Yang kedua adalah perwakilan dari tiap kelas. Jadi dutanya juga ada dari per kelas, mengingatkan teman sekelas untuk tracking dan melaporkan partisipasi ke duta utama. Di akhir masa inkubasi sekitar minggu ke-8, setelah minggu ke-8, Gula Bijak Ambassador melakukan sesi handover resmi ke duta utama, mencangkup akses ke materi edukasi, panduan menjalankan challenge, dan kontak narasumber, dosen gizi untuk sesi live edukasi dan lanjutannya. Lalu, tapi saya sadar juga nggak semua jajanan kantin punya label gula makanannya, makanya Gulaku dilengkapi dengan database estimasi gula jajanan populer kayak 1 cup boba atau segini dan segram. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tepat waktu sekali ya. Benar. Tadi teman-teman kita sudah dengerin 5 presentasi dari 5 kelompok pertama Benar. yang terpilih untuk presentasi. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan 5 presentan berikutnya yang Ya. akan disampaikan oleh Kak Abdil. Pada Kak Abdil, dipersilakan.
Udah itu Kak. Oh. Udah itu Kak. Yang ini ada batch juga. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak MC. Terima kasih juga kepada teman-teman yang tadi sudah mempresentasikan ya dengan sangat baik. Aku izin lanjut ya teman-teman, kita refill gitu ya untuk di 5 sisanya. Silakan bersiap-siap ya teman-teman dari Sugar Savvy 2, Sugar Savvy 3, Panglima Manis 2, Sweet Science 4, dan Sugar Savvy 4. Boleh dilanjut, kita refill nama-namanya. Oke, selamat kepada Veronica Febriana dari Sugar Savvy, Nadila Zaskia Wahdah dari Sugar Savvy, Adin Tias Oktaviani dari Panglima Manis, Aufa Arikoh dari Sweet Sense, dan Kanza Gani Mumtaza dari Sugar Savvy. Silakan ya teman-teman dipersiapkan setelah ini. Nah, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, marilah kita lanjut ke presentasi dari 5 presentan batch 2. Boleh Kakak Panitia di-share? Oke, kepada Veronica udah siap untuk on mic dan on cam? Siap belum? Mana nih? Boleh langsung bersuara ya. Halo, Veronica. Hmm. Kita kayaknya shock. Veronica. Halo Kak, apa sudah terdengar jelas? Soalnya tadi agak error Ah ya, laptop. sudah terdengar. Apakah bisa on cam? Aku udah on cam dari tadi. Sinyal ya Oh sepertinya ya, ya. belum terlihat kalau di sini di panitia. Oh, bentar Kak. Oke. Ini udah on cam sih Kak dari tadi apa gimana ya? Aduh. Oke, gak apa-apa dilanjutin aja, Veronica. 5 menit dari sekarang ya. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, semuanya, good afternoon. Kenalin saya Veronica Febiana dan pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan advokasi plan saya yang berjudul Sip and Think, yaitu Sip Smart dan Think Healthy. Melalui program ini saya ingin mengajak kita untuk mulai melakukan kebiasaan kecil yang sederhana, yaitu lebih sadar terhadap konsumsi gula dan membiasakan diri membaca label gizi sebelum membeli minuman. Karena menurut aku perubahan untuk hidup lebih sehat gak harus dimulai dari sesuatu yang besar, tapi bisa dimulai dari pilihan kecil sehari-hari. Oke, next Kak. Nah, selanjutnya kenapa saya memilih isu ini? Karena minuman manis sekarang itu udah sangat dekat dengan kehidupan anak muda, mulai dari kopi susu, boba, dan minuman kekinian sampai dengan ke soft drink. Semuanya tuh gampang ditemukan dan sering menjadi pilihan ketika nongkrong atau ngerjain tugas di kafe. Nah, masalahnya kadang kita membeli minuman itu hanya merasakan rasanya yang enak atau sedang viral aja, tapi tanpa melihat apakah ada kandungan gula yang banyak atau tidak. Nah, di dalam advokasi ini aku juga disebutkan bahwa WHO merekomendasikan konsumsi free sugars di bawah 10% dari total energi harian dan lebih baik lagi jika di bawah 5%. Sementara Kemenkes RI menyarankan batas konsumsi gula sekitar 50 gram per harinya. Jadi melalui sip and think ini saya tidak ingin melarang anak muda untuk minum minuman manis. Justru saya ingin mengajak mereka untuk lebih sadar dan lebih bijak sebelum memilih. Oke, next. Oke, tujuan dari program ini pertama meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengontrol konsumsi gula, terus kemudian memberikan edukasi sederhana tentang bagaimana cara membaca label informasi nilai gizi, dan ketiga mendorong kebiasaan memilih minuman yang lebih sehat tanpa harus berhenti menikmati minuman favorit. Nah, target utama dari kampanye ini adalah anak remaja dan mahasiswa usia 18 sampai dengan 24 tahun, terutama mereka yang aktif menggunakan Instagram dan juga TikTok serta memiliki kebiasaan membeli minuman manis atau minuman kekinian. Oke, next Kak. Oke, selanjutnya itu untuk menjalankan program ini, saya juga merancang kampanye digital selama 3 bulan melalui Instagram dan juga TikTok. Programnya dibagi menjadi 3 tahap. Bulan pertama adalah awareness, yaitu fokusnya memberikan edukasi tentang konsumsi gula dan
dan dampaknya bagi kesehatan melalui Reels, Korsel, dan Instagram Story interaktif. Kemudian bulan kedua adalah engagement. Di tahap ini audiens mulai diajak untuk berinteraksi melalui edukasi cara membaca label gizi, kuis, polling, dan juga sesi tanya jawab. Terakhir itu bulan ketiga adalah action. Audiens akan diajak dengan sip and think challenge, yaitu mempraktikkan kebiasaan membaca label gizi sebelum membeli minuman, kemudian membagikan pengalaman mereka di media sosial. Jadi kampanye ini bukan hanya memberikan informasi, tapi juga mencoba membawa audiens dari tahu kemudian tertarik sampai akhirnya melakukan. Oke, lanjut Kak. Next. Nah, ini ada mock-up kampanye. Untuk mendukung kampanye tersebut, saya juga membuat beberapa contoh konten digital. Ada konten edukasi yang seperti kamu yakin minuman favorit kamu aman, terus kemudian konten tentang cara membaca label gizi, kuis untuk membandingkan kandung gula beberapa jenis minuman, sampai tips sederhana untuk mengurangi konsumsi gula. Saya juga membuat konten interaktif seperti polling dan juga pertanyaan. Selain itu, ada juga konten yang mengajak audiens untuk memahami bahwa pemilihan minuman dengan bijak bukan berarti harus berhenti menikmati minuman favorit. Pesan yang saya ingin bawa nantinya, minuman enak, tetap sehat, pilih bijak, hidup asik. Oke, lanjut Kak, next. Next aja Kak, ini ya next aja. Oke, next lagi. Next lagi. Oke. Ini berapa contoh dari untuk Instagram story-nya. Kemudian ada Instagram implementasi. Untuk strategi implementasinya ini kembali dibagi menjadi 3 tahap. Di bulan pertama yaitu fokus akan awareness dengan target membuat audiens mengetahui dan memahami isi konsumsi gula. Bulan kedua itu masuk ke engagement dengan lebih banyak interaksi seperti polling, quiz, dan juga tanya jawab. Kemudian bulan ketiga masuk ke action dan evaluation melalui sip and think challenge dan evaluasi menggunakan Google Form untuk mengukur keberhasilan. Saya Terima kasih. Oke, Veronica, waktunya sudah habis. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, Nadila, apakah sudah bisa on mic dan on cam? Sekali lagi, selanjutnya Nadila, apakah sudah ready? Ready, maafkan namaku Wahdah, bukan Wahidah. Oh, oke. Oke, selanjutnya buat Nadila, waktunya dimulai saat slide berganti. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadila Zazkia Wahda. Jadi di sini saya membawa kampanye yaitu tentang local taste but bitter health. Nah, di sini saya ada slogan yaitu UMKM bijak gula. Maka jawabannya ekonomi dan kesehatan membaik. Next. Nah, adapun latar belakangnya nih. Jadi permasalahan sekarang itu kenapa UMKM itu jadi faktor penghambat dari adanya uh, uh, kesehatan ini gitu. Karena yang kita tahu UMKM itu berkembang pesat yaitu karena kita sekarang pasti suka tren yang lain-lain. Mau kak kenapa langsung ke program inti ya? Halo, sekarang slide-nya sudah kembali ke latar belakang. Nadila, boleh dilanjutkan. Nah, menurut Dr. Zuraida, yaitu dokter IPB, di mana beliau melihat kalau misalnya UMKM itu tidak ada kondisi informasi nilai gizi. Nah, kalau kita ada, itu supaya para konsumen itu dapat mengetahui nilai gizi dan asupan gizi yang masuk kepada diri mereka nih. Nah, next. Nah, adapun tujuannya membekali masyarakat dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, motivasi pelaku usaha untuk sadar akan kesehatan gula itu. Yang ketiga, menciptakan ekosistem di mana kita konsumen itu aman dari dampaknya konsumsi gula gitu. Nah, targetnya itu yang ada 2. Yang pertama, pelaku UMKM dan masyarakat. Next.
Jadi saya tuh mempunyai 3 konsep dari program saya. Yang pertama itu Nutri-Match Kitchen, yaitu di mana ini khusus UMKM. Saya memilih 20 UMKM untuk melaksanakan ini. Jadi inti dari kegiatan ini tuh workshop. Yang pertama kita mengasih tahu mereka, terus sama membuat menguji menu gitu. Yang kedua ada Sugar Cent, di mana kita berfungsi untuk menukar poin gitu. Ini khusus buat remaja, karena remaja itu pastinya membutuhkan uang tambahan untuk mereka modal membangun apa gitu, Kak. Nah, yang ketiga itu ada Gula Bijak Culinary. Jadi ini khusus buat ini buat umum gitu, siapa aja. Nah, di program ini tuh yang sudah saya cantumkan, kalau misalnya kita beli 3 makanan, maka kita dapat 1 stempel, dan 1 stempel itu mendapatkan 1 makan gratis. Paket makan gratis harganya sekitar 20 ribuan. Di sini juga saya ada contoh website kalau narasumber juri-juri sudah baca gitu. Ini hanya gambaran kasarnya. Kenapa saya tidak bisa yang seperti realitas? Karena saya itu belum jago di coding. Saya baru masuk coding nanti saat semester 4. Saat ini saya masih semester 2. Nggak usah dibuka, Kak. Ke PPT aja. Oke. Terus next. Iya, Kak, itu gratis. Nah, ada strategi implementasi. Nah, jangka pendeknya itu, saya rematch itu hanya 1 bulan sekali. Yang kedua, Sugar Sensei itu membuat website. Jadi ketika si project saya yang pertama sudah jadi, baru saya lanjut ke project 2. Karena menurut saya bertahap itu lebih pasti daripada kita langsung semuanya, dan itu bakal buat kita repot gitu. Yang ketiga itu ada Gula Bijak Culinary. Itu cuma 3 bulan sekali. Nah, ada jangka panjangnya itu saya ingin berkolaborasi dengan pemerintah, yaitu seperti MBG, terus juga saya ingin bersama Unilever gitu ya, sama GoFood, karena agar memudahkan. Nah, di sini juga ada pendanaan eventnya. Yang event yang pertama tuh pasti kita akan bekerja sama dengan Dinsos, karena yang saya tahu Umi saya itu ada UMKM dan dia mendapat pelatihan dari Dinsos. Kedua, kita pakai sponsor. Nah, kalau buat event yang lain itu dari pajak gitu, Kak. Next. Nah, di sini tuh ada dampak langsungnya gitu ya. Buat masyarakat itu biar lebih sadar akan konsumsi gula. Kalau buat pelakunya biar mereka lebih terverifikasi aja sih, Kak. Terus kalau misalnya keberlanjutannya itu saya ingin sebuah masyarakat Indonesia itu Nadila, paham waktu tentang kesehatan habis gula. ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Nadila. Selanjutnya kepada Adin, boleh persiapkan diri untuk on mic dan juga on cam. Apakah sudah siap? Insya Allah siap, Kak. Siap ya. Oke. Presentasi dimulai saat Anda berbicara. Kepada Adin dipersilahkan. Baik, selamat siang Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman Wise People. Aku Adin, di sini akan memperkenalkan tentang gula meme movement, yaitu suatu edukasi konsumsi gula lewat meme dan juga tracker. Teman-teman ini bisa lihat, di sini ada contoh meme distract boyfriend yang biasa kita sering banget lihat. Ini anggap aja kamu yang udah punya pegangan air putih tapi selalu tergoda sama boba yang tadi udah dibilang bahwa kandungan gulanya itu sampai 38 gram. Bisa kita next, kenapa gula meme movement ini ada? Ini di latar belakangnya. Tolong di next, Kak. Yang pertama, di next. Oke, karena konsumsi gula berlebih pada kalangan remaja dan juga dewasa muda itu terus meningkat. Kita udah tahu ya semuanya, bukan karena kita tuh minum informasi, tapi informasi yang kita terima itu sering banget ngebosenin dan juga terlalu teknis. Atau bahkan kita terasa dihakimi gitu dengan adanya konten-konten edukasi. Dan kemudian, ternyata remaja dan dewasa muda ini menghabiskan waktu yang paling tinggi di media sosial, seperti Instagram dan juga TikTok. Makanya, ada gula meme movement, yaitu konten humor dan juga relatable dibanding dengan konten edukasi formal itu akan lebih catchy gitu daripada konten-konten yang formal. Kemudian gap ini akan buka peluang yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai entry point, yaitu meme, bukan sebagai pengganti edukasi itu sendiri. Boleh di next?
Tujuannya apa? Tujuannya pasti untuk meningkatkan awareness soal kandungan gula. Kemudian kita juga akan mendorong perilaku kecil yang bisa kita langsung aplikasikan, yaitu cek label gula dan juga langsung mengurangi minuman dan makanan manis. Kemudian kita juga membangun engagement komunitas digital dan yang saling membicarakan tentang bijak konsumsi gula dengan nada yang positif, bukan menghakimi. Targetnya apa? Aku bagi jadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primernya itu remaja dan dewasa muda dengan usia 15-24 tahun yang menggunakan aktif Instagram dan juga TikTok. Kemudian yang sekundernya, kita akan memperluas yaitu komunitas kampus dan juga komunitas UMKM yang menjual minuman dan makanan manis. Kita next. Konsepnya gimana? Gula Meme Movement ini saya rancang menjadi series konten meme mingguan yang akan membahas tentang gula. Kita akan ada 4 bentuk konten. Yang pertama itu meme edukatif, yaitu salah satunya membandingkan ekspektasi kandungan gula dan juga realita kandungan gula yang ada. Kemudian yang kedua ada template meme itu sendiri. Kan kita udah lihat ya, distracted boyfriend itu sering banget muncul sebagai meme. Tapi banyak juga meme-meme lain yang bisa kita jadikan template untuk UGC, yaitu user generate content dan partisipasi aktif. Kemudian ada yang 3 micro caption fakta. Tiap meme disertai 1 fakta singkat dan sumber. Teman-teman, kalau kita tahu di carousel Instagram itu setiap kita ganti slide sekarang udah bisa ganti caption dan itu bisa kita manfaatkan. Kemudian yang terakhir ada bentuk kolaborasi dengan UMKM. Ada satu UMKM yang bisa juga langsung diajak karena mereka tuh langsung gula lebih sedikit dan rasa tetap juara. Itu ada di depan kampus aku dan itu langsung bisa kita ajak untuk kita guide gitu untuk ikut dengan Gula Meme Movement sama-sama menguntungkan. Lanjut, yaitu strategi implementasi. Ya, aku bagi jadi 2 stage. Yang pertama itu launching dan juga awareness. Yang pertama, meme ini akan diposting dalam 2 kali seminggu dengan menggunakan hashtag tentunya biar nggak kemana-mana. Kemudian setiap caption itu selalu diakhiri dengan call to action dan jangan lupa di bio akun kita akan taruh link tentang tracker gulanya. Kemudian kita juga akan membuka meme challenge yang itu nanti audiensnya bisa submit meme versi mereka sendiri dan juga bisa juga menggunakan template yang sudah disediakan. Kemudian apa untuk mereka yang meme mereka akan di-repost dan juga mendapatkan sertifikat digital. Kemudian targetnya apa? Yaitu 50 plus interaksi kumulatif. Kemudian di tahap kedua kita akan kolaborasi dan juga perluas yang tadi ajak UMKM. Kita lanjut. Dampaknya ini kayak tools untuk ini tuh berhasil atau enggak, yaitu awareness terukur lewat engagement sama reach out dari gula tracker yang kita udah taruh di bio. Kemudian kita juga melihat perubahan di titik jual kok lewat kolaborasi dan UMKM. Kemudian terbentuknya komunitas digital yang terus aktif membicarakan isu gula. Kemudian kita lanjut yang terakhir, yaitu sesuai atau tidak dengan visi WISE Gula Bijak. Next, Kak. Ya, kita pengen relevan langsung dengan visi Gula Bijak, yaitu mendorong konsumsi gula yang lebih bijak dan sadar tanpa nakut-nakutin, dan juga memenuhi syarat digital advokasi, yaitu kampanye media sosial juga mengajak UMKM. Yang ketiga, mendukung nilai edukasi gula bijak dengan pendekatan yang inklusif, menghakimi. Itu aja, terima kasih. Selamat Oke, siang. terima kasih Adin. Selanjutnya untuk Aufa, apakah sudah sudah siap untuk on mic dan on cam? Oke. Kepada Aufa, waktunya dipersilakan saat memulai berbicara. Teman-teman, kalau kita bicara tentang makanan atau minuman viral, kita pasti langsung kepengen untuk mencobanya. Nah, maka dari itu, saya Aufa Ariko menghadirkan cek dulu baru seruput. Membangun kebiasaan membaca informasi nilai gizi melalui Sweet Scan. Next, Kak. Oke, dilatar belakangi dengan saya juga termasuk adalah anak-anak Gen Z yang pastinya kalau sudah mendengar kata, ini lagi viral nih, langsung beli, nggak pakai lihat apa-apa. Nah, maka dari itu saya melalui kampanye cek dulu baru seruput, saya menghadirkan Sweet Scan, yaitu QR Code interaktif yang mengajak siswa belajar membaca informasi nilai gizi sehingga dapat membuat pilihan minuman yang lebih bijak. Next, Kak. Oke, tujuannya pastinya di sini saya
menargetkan siswa SMA Negeri 7 Medan supaya bisa membaca informasi nilai gizi sebelum membeli minuman melalui media digital interaktif. Target audiensnya tentunya siswa SMA Negeri 7 Medan dengan usia 15 sampai 18 tahun, dengan sekundernya dibantu dengan OSIS, yaitu pihak PKS juga, dan pastinya teman sebaya. Next, Kak. Ide dan konsep advokasi. Dari permasalahan yang muncul tadi, kita membangun solusi yaitu menghadirkan Sweet Scan, yaitu QR Code interaktif tadi. Di mana QR Code ini bisa ditempelkan di mading sekolah, di depan kantin, ataupun di media-media digital lainnya. Nah, pasti ada pertanyaan, kenapa sih bisa orang-orang tertarik untuk meng-scan-nya? Yang pastinya mereka tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga ada wording digital kecil-kecilan. Next, Kak. Oke, teman-teman, bisa lihat di sini, inilah perkiraan penampilan setelah teman-teman meng-scan Sweet Scan tersebut, di mana kita akan belajar dan kuis, ada juga cara membaca tabel gizi. Selanjutnya pastinya mendapatkan wording digital yang bisa di-share di media sosial. Sebagai Gen Z pastinya mau punya Instagram yang aktif. Oke, next, Kak. Strategi implementasinya di jangka pendek terdapat satu bulan, di mana dimulai dengan awareness dulu, kemudian di minggu kedua pretest melalui Sweet Scan tersebut, yang ketiga ada challenge, dan diakhiri dengan evaluasi post-test. Selanjutnya ada jangka panjang di mana kita akan berkolaborasi dengan pihak OSIS dan juga UKS supaya Sweet Scan ini bisa menyebar. Next, Kak. Potensi dampak. Dampak pendek meningkatkan pengetahuan siswa mengenai konsumsi gula. Yang kedua, bertambahnya kebiasaan membaca informasi nilai gizi, dan kita punya target juga minimal 100 siswa menggunakan Sweet Scan. Dibantu dengan jangka panjang, terbentuknya budaya cek label sebelum membeli. Yang kedua, remaja lebih bijak memilih minuman. Next, Kak. Strategi keberlanjutan. Program akan terus berjalan melalui media sosial sebagai sarana edukasi rutin, Sweet Scan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sama yang seperti saya bilang tadi, kolaborasi bersama OSIS dan UKS, dan yang terakhir, challenge bulanan mengenai konsumsi bijak gula. Next, Kak. Pastinya tidak jauh-jauh dari WISE, di mana WISE tersendiri dari Sweet Scan adalah well-being, di mana terdapat kepedulian tentang kesehatan. Selanjutnya innovation melalui Sweet Scan tersebut. Dan yang ketiga ada sosial, penyebaran edukasi. Jadi teman-teman kalau udah post tuh di Instagram, bisa mempengaruhi teman-teman sebayanya. Yang ketiga ada empowerment, menentukan pilihan sendiri. Jadi lebih bijak terhadap pilihan kita masing-masing. Next, Kak. Baiklah, saya mau menekankan, program ini bukan larangan, tapi sekali lagi, paham terhadap batasan. Saya Alfa Ariko, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya. Sangat tepat waktu sekali ya. Nah, selanjutnya kepada Hanza, apakah sudah siap untuk on mic? Sudah. Siap ya. Waktu presentasi akan dimulai saat Anda berbicara. Boleh dimulai. Halo Kak, suaraku kedengaran? Terdengar. Halo? Oke. Halo semuanya, selamat siang. Sini saya akan memberikan ide vokasi yaitu dengan judul Ayo berikan advokasi secara tulus. Next, Kak. Halo, Kak. Next. Oke. Advokasi secara tulus ini memiliki latar belakang untuk memberikan kesadaran kepada orang tua dan juga anak kecil tentang kesadaran batas konsumsi gula berlebih untuk kesehatan mereka sehari-hari. Next.
Tujuan dan target audiensnya yaitu adalah tujuan program spesifiknya yaitu membuka kesadaran atau edukasi kesadaran kepada orang tua dan orang tua kepada anak usia rentan mengenai bahaya dan batasan konsumsi gula di lingkungan sekolah dan sosial mereka. Kemudian targetnya juga ada 60-100 orang tua wali atau murid guru dan anak-anak di sekolah. Kemudian ada penerima manfaatnya, itu sekitar lingkungan pendidikan dan juga pengelola kantin sekolah. Next, Kak. Oke. Konsep utama advokasi itu dimasuk dari tulus. T yaitu transfer, itu membentuk pemikiran baru tentang pentingnya pola makan rendah gula bagi anak. Kemudian U, understand, memberikan pemahaman bahwa dalam produk siap saji yang mereka konsumsi tidak hanya memiliki satu jenis gula. Kemudian L, Lagerstadt, mendorong pembiasaan atau regulasi kantin dan lingkungan sekolah yang baik, lebih sehat untuk memberikan makanan juga minuman siap saji. Kemudian U9 menggandeng puskesmas setempat untuk bersama-sama berkolaborasi mengedukasi bahaya konsumsi gula berlebih. Kemudian ada S shift mengubah perilaku konsumsi anak dan orang tua menuju gaya hidup konsumsi gula, bijak konsumsi gula. Sini pendekatan edukasinya secara visual itu adalah menggunakan media edukasi, infografis, visual yang sangat sederhana, yaitu meletakkan replika takaran gula pasir di depan produk jajanan yang biasa dibeli anak. Hal ini agar orang tua dan guru dapat langsung paham ketika hanya dengan melihat visualnya. Kemudian pendekatan berbasis tantangan atau challenge based learning (NCBL). Tantangan interaktif membuat tantangan berupa pengisian kuis atau Kenza, apakah bisa bergabung kembali? Halo? Halo? ya Kak, lanjut. Itu tantangan interaktif, membuat tantangan berupa pengisian kuis atau pertanyaan supaya kasih gula. Kuis ini diberikan dalam bentuk Google Form atau games online seru seperti yang di foto. Kemudian ada strategi implementasi jangka pendek, itu tim lain berjalan intensif sama 2 bulan. Bulan pertama itu tahap persiapan penyusunan materi edukasi, visual, integratif, replika gula, terus pengurusan perizinan ke sekolah dan puskesmas setempat. Bulan kedua, pekan pertama dan kedua, itu pelaksanaan sosialisasi langsung ke target audiens di lingkungan sekolah. Kemudian jangka panjangnya di bulan kedua pekan ketiga itu tahap evaluasi dan pengawasan. Evaluasi dan pengamatan bagaimana kebiasaan jajan anak-anak sebelum diberi pengetahuan tentang bahayanya konsumsi gula berlebih serta mengamati melihat perkembangan dan pemahaman setelah diberi ilmu tentang bahayanya konsumsi gula berlebih. Kemudian terakhir adalah strategi lanjutan, memberikan tantangan membatasi gula sebagai penilaian akhir dan pengumpulan poin akhir hingga endingnya memberikan benefit sebagai apresiasi kepada para murid dan yang mempunyai poin tertinggi. Next, Kak. Next, Kak. Jaringanku ya. Oke, ini positif dampaknya berkelanjutan, itu meningkatkan kemampuan kesadaran kepada anak dan orang tua serta guru. Kemudian strategi keberlanjutannya yaitu adalah keberlanjutan dengan puskesmas lokal untuk memberikan pemeriksaan kesehatan berkala bagi anak-anak. Next, selesai. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kanza atas presentasinya.
Setelah Kanza ini berarti sudah lengkap 10 presentasi yang sudah kita dengarkan dari para finalis terpilih. Bener, boleh reactionnya ya. Yang Boleh rame. dikasih reaction kepada teman-teman kelompoknya. Oke, setelah ini kita akan mendengarkan feedback dulu secara general dari masing-masing juri. Bener Di banget. sini jurinya ada Kak Suri, Kak Regina, dan ada Ibu Dina. Yang pertama, kita beri kesempatan untuk Kak Suri dulu kali ya. Benar. Kepada Kak Suri, apakah sudah bisa on cam dan on mic untuk memberikan feedback? Oke. Baik, kepada Kak Suri dipersilakan. Oke, suara aku terdengar nggak ya? Jelas. Oke, sebelumnya kalau suaranya agak berisik, maaf ya, aku lagi di luar. Sebenarnya aku salah milih kafe gitu sih, tapi semoga teman-teman masih bisa dengar. Sebelumnya aku mau terima kasih banyak untuk teman-teman top 10 yang udah mempresentasikan ide-idenya yang tadi super inovatif dan juga kreatif. Dan makasih juga udah mempresentasikan dengan semangat ya. Tadi mungkin beberapa ada yang kepotong, tapi semoga nggak meruntuhkan semangatnya untuk bisa jadi pemenang gitu. Aku tadi udah baca 10 proposal PPT yang teman-teman konsepkan. Mulai dari tadi ada yang pembuatan rata-rata sih aku lihat ada pembuatan aplikasi, terus tadi ada yang scanning QR, terus ada yang integrate programnya itu ke OSIS sekolah, ke puskesmas, terus tadi ada yang bikin Instagram, ada yang bikin meme, dan bahkan ada yang coba untuk gabungin konsepnya dengan UMKM. Mungkin feedback dariku untuk kedepannya kalau misalnya mau bikin proposal itu untuk latar belakang bisa disertakan referensi gitu. Mungkin ada data-data terkait target sasaran yang mau teman-teman sasar itu bisa dimasukkan gitu. Kayak misal mungkin beberapa juga ada yang udah oke banget nih untuk dimasukin apa namanya referensi kayak tadi ada yang masukin persentase karies gigi, terus ada data tentang remaja yang nggak mampu baca label gizi. Nah itu bagus banget menurutku dimasukkan referensinya. Jadi kita tahu kalau apa namanya masalah yang teman-teman ingin selesaikan tuh benar-benar masalah yang ada di lapangan gitu. Terus mungkin ya satu poin yang menurutku bisa diimprove juga adalah terkait dengan sustainability atau keberlanjutan program. Tadi dari teman-teman ada banyak yang bahas tentang aplikasi gitu. Mungkin kalau terkait dengan aplikasi ini bisa dipikirkan juga kalau misalnya nanti aplikasinya sudah terbentuk, nanti siapa focal point yang harus mengelola aplikasi tersebut. Terus apakah aplikasinya bisa berjalan hanya selama program berjalan atau nanti setelah programnya selesai aplikasinya bisa dilanjutkan atau enggak gitu. Terus juga terkait dengan sustainability, misalnya kalau untuk apa namanya pembuatan program tadi aku lihat kan ada yang integrate ke OSI, tadi yang ke puskesmas itu menurutku bagus banget karena kalau misalnya teman-teman selesai melakukan programnya itu kan siapa yang akan melanjutkan gitu. Nah kalau teman-teman taruh di OSIS sebagai partner teman-teman itu nanti OSISnya bisa melanjutkan dan harapannya nanti bisa sustain menjadi program kerjanya OSIS tersebut gitu. Tapi mungkin untuk yang puskesmas itu teman-teman juga harus mempertimbangkan apakah tenaga puskesmasnya mau untuk mengerjakan tadi beberapa tawaran yang beberapa hal yang teman-teman tawarkan seperti misal tadi aku lihat ada yang menawarkan misalnya puskesmas mengisi aplikasi. Nah biasanya kalau in realnya dari pengalamanku bekerja sama dengan mengelola membuat program kesehatan gitu biasanya puskesmas nggak mau tuh kalau misalnya pakai aplikasi yang dia itu bukan dari pemerintah pusat gitu dari Kemenkes atau nggak ada landasan kebijakannya karena memang puskesmas sendiri tuh sibuk banget teman-teman gitu. Jadi harus dipertimbangkan visibility-nya dari program yang teman-teman tawarkan gitu. Mungkin dariku itu, tapi tadi ide-idenya menurutku juga udah keren banget, tapi mungkin kedepannya bisa diimprove terkait dengan sustainability. Itu sih paling dari aku. Semangat teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Kak Suri. Jangan lupa ya teman-teman untuk dicatat terkait poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Kak Suri. Nah, nggak kalah pentingnya, selanjutnya kita dengarkan feedback dari Kak Regina. Kepada Kak Regina dipersilahkan Kak. Oke, halo semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak jelas. Oke, jadi untuk pertamanya saya ingin memberikan apresiasi sama juga saya sudah merasa sangat bangga melihat teman-teman yang sangat muda sudah
mempunyai keberanian and also have the courage untuk maju menjadi ambasador karena juga pasti mungkin beberapa teman-teman lain pada rasa minder dan sebagainya berikutnya. Tapi sebelumnya juga udah banyak yang udah disebut oleh Kak Suri sebelumnya untuk feedback dan komentarnya. Jadi mungkin saya izin tambahin sedikit. Misalnya untuk referensi, terutama untuk citation, saya ingin sangat menekankan dikarenakan kesehatan adalah suatu bidang yang cukup akademis dan bisa dianggap serius kepada masyarakat awam, akan sangat membantu jika kalian mencantumkan referensi dengan lebih lengkap seperti dari mau format Harvard, Vancouver, atau sebagai berikutnya. Karena itu akan sangat membantu terutama bagi nakes atau mungkin audiens yang kalian akan mempresentasikan PPT kalian ini agar mereka bisa lebih mempercayai dari sumbernya kalian itu. Kemudian juga saya ingin mengomentari terkait pembacaan PPT itu kalau bisa mungkin lebih kayak marketing pitch ya, karena kalian sebagai ambassador ini sebenarnya most of the times nggak kepada seperti nakes atau mungkin yang kayak dosen-dosen lah ya kalau misalnya seperti dosen pembimbing skripsi, tapi lebih kepada kalangan muda yang kalian mencoba menginspirasi untuk memperbaiki gaya hidupnya mereka. Nah, jadi dari situ juga tolong untuk presentasi apapun ke depannya, tidak hanya untuk gula bijak, itu seperti misalnya di kuliah dan sebagai berikutnya, PPT-nya lebih singkat saja, jangan kayak blocks of text and etc. Karena kalian di situ itu untuk lebih memperjelaskan saja atau lebih menjabar ide yang kalian sudah mempunyai di PPT. Jadi di PPT sebenarnya lebih kayak additional information aja or like visual imagery of it. Terus kalau untuk sustainability tadi Kak Suri sudah menyebutkan. Nah, apalagi mungkin saya mau lebih menyebutkan terkait yang mempunyai inovasi terkait sosmed atau yang akun-akun sosmed itu. Mungkin lebih baik kalau kalian ingin membuat suatu tim karena dari situ sustainability untuk jangka panjangnya jauh lebih realistis, apalagi I don't think it's super realistic if you guys don't have any like content block atau apapun kayak gitu. Dan terkait konten blog itu, saya juga ingin menekankan terkait penggunaan AI. Tolong digunakan dengan lebih bijak ya, karena kalian sebagai duta atau ambassador itu seperti orang kayak agent of change dan dengan pendirian sendiri with like your own voice. Jadi it's not just too ethical kalau kalian solely depend on AI buat dari ide, media, gambar atau dari PPT-nya sendiri. Mungkin saya sedikit bias karena dari yang saya sudah melihat dari berbagai riset dan sebagai berikutnya. Tapi dari berbagai PPT itu kayak kelihatan aja ada pattern-pattern dari cara format PPT kalian atau mungkin dari bahasanya itu kayak ChatGPT banget atau mungkin like generative AI. Jadi itu tolong lebih diwaspadain. I'm not saying like oh itu kayak dosa banget kalian mau pakai AI, tapi I'm not saying kayak itu harus menjadi pikiran kayak keduanya kalian. Jadi kalian cuma mengekstraksi ide apapun yang mungkin AI telah bantu untuk menstruktur ide kalian agar jauh lebih matang aja. Dan mungkin kalau cerita sedikit, saya sekarang sedang kayak melakukan riset untuk manifestasi okular di pasien-pasien HIV di Indonesia. Dan namun kebanyakan referensi yang saya kebanyakan ketemu, apalagi yang di Indonesia, itu sekarang di PubMed banyak banget yang telah diredaksi. Bayangin aja kayak penulis-penulis riset di Indonesia itu kayak apa ya istilahnya agak sedikit malu-maluin karena kita malah ke blacklist karena penggunaan AI yang tidak dilaporkan. Dan apalagi juga yang barusan yang viral kayak Nobel Prize research paper yang dibuat oleh Prabowo Subianto as the first author itu AI made. Kan kalau bisa kita jangan kayak gitu ya guys. Jadi kalau bisa ke depannya bisa lebih sadar diri dan I'm not saying like oh you guys are I'm like disappointed in you guys in whatever that you've done so far. Tapi saya sudah bangga bahwa kalian sudah berani untuk maju sebagai Gula Bijak Ambassador karena pasti kalian juga menginspirasi teman-teman kalian walaupun you don't have like a super big social media following which is perfectly fine. Kalian sudah pasti menginspirasi keluarga kalian atau mungkin juga melakukan suatu perubahan di lingkungan sekolah kalian. Jadi tolong diteruskan dan jangan pernah merasa minder. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Regina. Selanjutnya, dipersilakan kepada Bu Dina untuk memberikan feedback kepada teman-teman Gula Bijak Ambassador 2026. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar jelas. Terdengar, Ibu. Oke, makasih. Pertama saya mau appreciate dulu untuk teman-teman Gula Bijak yang udah ngedesain acara sampai kegiatan pada siang hari ini ya. Luar biasa effortnya, idenya, pendampingannya buat teman-teman ambasador semuanya. Mudah-mudahan niatnya teman-teman lurus ya untuk membawa kebermanfaatan. Memang pasti ada rasa bangga gitu ya menjadi ambasador. Bangga menjadi orang yang bisa mendapat spotlight.
Tapi semoga itu tidak mengesampingkan atau mengaburkan ya teman-teman untuk menjadi manusia yang bermanfaat ya buat orang lain. Yang pertama, saya senang sih dapat giliran terakhir ya, karena udah dapat banyak banget masukan dari Kak Suri sama Kak Regina tadi. Nah, Kak Regina ini wajahnya sering banget saya lihat nih di papan baliho Margonda ya. Apa namanya, jadi familiar banget sama wajahnya Kak Regina. Nah, tiap hari saya lewat Margonda ya, secara kantor di UI, jadi pasti lihat wajahnya Kak Regina. Akhirnya ketemu langsung. Soal sustainability sama penggunaan AI itu juga saya highlight. Terima kasih Kak Suri dan Kak Regina yang sudah raise isu tersebut. Saya mau tambahkan sedikit saja terkait mungkin karena kalau dari sisi saya yang sudah sekitar 10-an tahun bekerja di masyarakat, lebih deh, 16 tahunan ya. Kalau kita membawa suatu ide, mungkin yang harus kita perhatikan tadi adalah beban kerja stakeholder yang akan kita titipkan pekerjaan tersebut ya. Kalau misalnya kita mau titipkan di guru tadi ya, kan banyak sekali tuh teman-teman yang memberikan inspirasi untuk akan di follow up oleh gurunya, akan dicek oleh gurunya, akan dimonitor oleh gurunya. Nah, kita lihat beban guru kita seperti apa dulu gitu ya. Mereka bahkan sudah dapat tambahan beban untuk beresin ompreng ya. Dan itu sudah dapat keluhan tuh. Beresin ompreng tuh makan waktu pembelajaran dan lain sebagainya. Sekali lagi mungkin kita bisa lihat kinerjanya sama untuk puskesmas itu juga perlu dilihat indikator kinerja mereka seperti apa. Akan sangat membantu. Saya lihat tadi ada beberapa teman-teman yang kalau mereka bisa mencocokkan idenya dengan indikator kinerja, IKU ataupun kontrak kinerja mereka dengan pemerintah. Misalnya kan setiap instansi punya indikator kinerja ya yang harus mereka kejar dan laporkan ke atasan. Selama pekerjaan yang kita tawarkan atau ide yang kita tawarkan itu bisa mendukung indikator kinerja tersebut, saya yakin sustainability-nya akan bisa lanjut. Jadi mungkin untuk menjawab sustainability-nya teman-teman itu bisa lihat apa sih tupoksi dari individu atau instansi tersebut dan tempelin ke sana. Yang kedua, kalau kita mau ajak stakeholder, tentu kita harus memberikan keuntungan yang optimal untuk mereka ya. Misalnya tadi mau ajak UMKM, kita mau ajak puskesmas, itu untungnya apa buat mereka? Itu perlu diperhatikan. Who do what, itu saya rasa harus lebih clear lagi setiap teman-teman mempresentasikan, karena tadi saya agak aware, teman-teman cukup butuh waktu saat mempresentasikan butuh ada durasi 5 menit tapi kayaknya 1 menit 1,5 menit sampai 2 menit itu dipakai untuk menjelaskan latar belakang which we already know before. Nah, kita udah bahas itu sebelumnya. Teman-teman mungkin cukup fokus aja ke strategi dan implementasinya sama dampak keberlanjutannya itu mungkin lebih harus dikuatkan ya setiap teman-teman presentasikan karena itu yang kita mau tahu dari teman-teman. Kalau latar belakang mungkin udah aware ya kita semua ya. Dan saya senang banget teman-teman udah sangat fasih nih membahas soal gula dan juga dampak kesehatannya. Terakhir, mungkin saat kita memberikan suatu ide, pastikan kita memperhatikan anggarannya. Ya, jadi kalau tadi kita punya ide yang kayaknya butuh anggaran, terus kita kayaknya nih bisa nih dari dinas, ini bisa nih dari sponsor, tidak semudah itu juga kali ya teman-teman ya, nggak semudah itu Ferguso. Kalau sekarang saya sedang bantu Kemenq sama UNICEF untuk mendevelop nutrition public expenditure review itu yang kita lakukan sekarang itu baru bisa diimplementasikan nanti tahun 2028 untuk anggaran APBN tahun 2028 ya jadi kalau kita mau lakukan sesuatu sekarang itu bukan untuk sekarang tapi mungkin untuk beberapa tahun ke depan itu pun langsung menyentuh pusat pemerintahannya ya kalau kita di dinas sudah pasti bukan tupoksi mereka karena uangnya bukan dari mereka tapi dari pusat kecuali mereka punya dana apa ya daerah ya misalnya mereka punya penghasilan daerah mungkin itu yang bisa disentuh itu aja mungkin teman-teman, selebihnya saya apresiasi atas keberaniannya, idenya luar biasa. Saya rasa ini semedinya berhari-hari ya, berminggu-minggu. Semoga niatnya dicatat sebagai kebaikan ya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Saya kembalikan ke teman-teman MC. Baik, terima kasih Bu Dina atas feedbacknya untuk teman-teman dan para peserta semuanya. Nah, teman-teman, untuk kita mendokumentasikan kegiatan kita pada sore hari ini, boleh yuk kita foto bersama. Selanjutnya kepada Bu Dina, Kak Suri, dan Kak Regina, apabila setelah ini masih ada kesibukan lain, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting sembari kami melanjutkan acara. Terima kasih kepada para juri yang telah meluangkan waktunya dan juga memberikan feedback kepada para peserta. Thank you Ditunggu semua. kolaborasi selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak kakak-kakak dan banyak.
Oke, nah ini dia momen yang paling bikin kita mendebar hari ini, berdebar. Dan yang paling kita tunggu-tunggu juga. Jadi, kita akan masuk ke sesi pembacaan nominasi dan pemenang Awarding Gula Bijak Ambassador 2026. Reaction dulu. Ayo kasih eh, Reaction terbaik kalian. ya, gimana sih perasaannya menunggu pemenang ini? Dan Bener. seperti yang tadi kita sudah bilang di awal, pemenangnya bukan hanya dari advokasi plan saja, tapi ada Bener. Ada best of the best. ada apa lagi? Ada most dedicated. Oke, gitu. Langsung aja ya. Ya, siapa Kategori nih yang pertama adalah most dedicated gula bijak. Oke. Oke. Coba PPT-nya Next, next, Kakak. kakak-kakak. Nah, ini adalah best of the best dari pre-milestone. Selamat kepada Muhammad Iqbal Fikri Riza. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Boleh di next, Kak? Ya. Mungkin ini dokumentasi dulu atau bagaimana? Ya, kepada Kak Kakak Iqbal. Iqbal. Apakah bisa on cam dan on mic bersama kami? Ada Kak. Boleh. Mana nih? Kita cari nih Kak Iqbal. Ini udah. Oke. Halo. Selamat Kak Iqbal sudah menjadi Masya Allah. Best of the best di Best pre-milestone. milestone. Oke, kita Masya Allah. Terima dokumentasikan kasih dulu. Kakak. Ya. Oke, aku sekalian mau ikut foto bareng dan dokumentasi kalian ya. Satu, dua, tiga. Sudah tiga. Oke, selamat Iqmal. Pre-milestone ini yang video unboxing dan Iya. segala macam itu ya. Bener. Kita amazed sama Makasih video banyak Iqmal yang Kak. motion itu pasti susah ya buatnya. Terima kasih banyak sudah effort ya. Dan juga yang paling penting ini sih, yang salah satu yang terpenting adalah foto Iqmal banyak banget. Jadi kita punya banyak opsi buat nampang wajah Iqmal. Terima kasih Iqmal. Oke, next Terima Kak. kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak Faki. Selanjutnya, best of the best milestone 1. Selamat kepada Saun Al-Ghazi. Congrats, Ghazi. Selamat Gozi. On mic dulu, on mic. Terima kasih kakak-kakak Gula Selamat ya Bijak. Gozi. Ini milestone 1, kamu masih ingat nggak tugas-tugasnya apa ya Gozi? Kenapa Kak? Oke. Suaranya nggak masuk, tapi nggak apa-apa, kita langsung screenshot dulu aja ya. Oke, Gozi bersiap, lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selamat Gozi. Best of the best milestone pertama. benar. Selanjutnya Kak, Next slide. ada best of the best milestone kedua. Selamat kepada Kanza. Selamat Hanza. Aku langsung foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selamat. Migrasi. Terima kasih kakak-kakak. Oke, selanjutnya best of the best milestone 3. Selamat kepada Meilina. Selamat Meilina. Oh ya teman-teman, milestone 3 ini tentang full PPT advokasi ya. Jadi gak heran beliau bisa masuk top 10. Kebeliauan beliau. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk yang best of the best milestone ini kan kita udah tahu ya teman-teman dari IG story. Nah, habis ini barulah pengumuman yang kita baru banget tahu nih tentang pemenang-pemenang itu siapa aja. Jadi boleh dilanjut Kak Sacil dan Kak Sip Fakumala. Oke, selanjutnya kita akan mengumumkan apa dulu nih? Kategori pertama adalah Most Dedicated Gula Bijak Ambassador 2026. Nah, kategori ini diberikan kepada ambasador yang paling konsisten, paling aktif,
dan yang menunjukkan dedikasi luar biasa sepanjang program. Oh, Boleh disebutkan Siapa nggak tuh? siapa Siapa itu? tuh? Yang bentar. terbaik daripada yang terbaik. Kira-kira menurut teman-teman siapa nih yang paling aktif? Oh, bener. Coba kita lemparkan kepada teman-teman. Biar warga yang menjawab. Iya, Kak Isabel. Sangat anaknya aktif ya. Bener. Isabel boleh pasif dulu nggak? Oke. Selanjutnya langsung saja aku bacakan namanya. Selamat kepada Veronica Febriana kepada Most Educated Gula Bintang. Oh my God, mana kameranya? Makasih Kak. Kamera aku kok nyala nggak? Kira-kira soalnya di sini Belum. Belum. Sinyal sepertinya ya. Masih loading. kayaknya lebih ke laptopnya sih Kak, harus diganti. Apa sih kode-kode kah? Sepertinya hadiah pemenang Most Dedicated itu bisa buat beli laptop ya? Aduh. Oh, mungkin 1:sekian. Boleh. Kita tunggu dulu atau Kita gimana coba ya? tunggu dulu ya kali. Coba kita tunggu ya sekalian. Iya. Kita tunggu 1, 2, 3. Belum. Oh, udah. Tadi dia bergerak. Sebentar. Mungkin memang tunggu tenang ya. Iya. Kita tunggu ya, teman. Oh. Akhirnya. Ada. Ya. Oke, kita dokumentasikan dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selamat Veronica, terbaik daripada yang terbaik. Terima kasih Kak. Oke. Selanjutnya adalah kategori yang tidak kalah bergengsi, yaitu Best Advocacy Plan Gula Bijak Ambassador 2026. Nah, teman-teman bisa nebak nih, kira-kira siapa ya? Kita ngambil 3 pemenang. Ya. Dan advokasi plan terbaik jatuh kepada yang ketiga. Kita mulai dari yang ketiga ya. Coba tebak. Tebak dulu siapa kira-kira. Isabel, Aldi. Ya. Bisa aja Isabel Aldi. Oke, teman-teman, ayo siapa kira-kira jagoannya dari top 10 yang tadi? Ada nih, Vira, Kak Faki, Aufa, Guzi, jagoan neon kalau aku. Oke. Jadi, aku bacakan dulu. Judulnya. Pemenang juara 3 membawa judul Advokasi Plan Sugar Crush Edukasi Jajan Sehat berbasis games. Selamat kepada Melina. Melina belum on mic. Masih mute. Gak apa-apa. Terima kasih banyak. Aku terharu. Selamat Melina, kita dokumentasikan dulu ya. Boleh next slide. Oke, sebentar ya. Bersiap. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Ini jadi bukti ya kalau jadi best of the best nasional 3 ada tiket khusus mungkin ya karena nilainya tinggi banget. Bener. Oke, terima kasih Melina. Selanjutnya, juara 2 dimenangkan oleh Advocacy Plan dengan judul Cek Dulu Baru Seruput. Kira-kira punya siapa? Selamat kepada Aufa. Yeay. Selamat Aufa. Kita foto dulu baru seruput ya. Kalau sebelumnya diseruput. Oke, next slide. Benar. 1, lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selamat Aufa. Terima kasih Kakak. Terakhir nih Kak. Oke, ini yang top 1 dari 10 teman-teman yang sudah presentasi tadi. Bener. Kira-kira dia mau tebak siapa
yang menjadi top one dari yang menjadi best advocacy plan Gula Bijak Ambassador 2026 kali ini. Ini ada yang Kak Iqmal. Fans. Kak Iqmal. Nah, ini gue sih semua nih. Gozi stop buzzer. Kak Siva. Gozi. Langsung pin ya. Oke, selamat kepada advokasi plan dengan judul Step Kids, Smart Tracking and Empowerage Program for Kids. for Kids dari Gozi. Selamat Gozi. Jangan tercengang dulu, kita harus bergaya. Oke. Karena ini juara utama, apakah ada sepatah dua patah kata Gozi? Kesuksesan mereka yang Kegagalan. yang gagal, tapi milik mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Kata-kata hari ini Gozi. Gozi 2026. Yes. Ya. Oke, lihat ke kamera dulu Gozi, kita foto sebelum suruh. Suruh sobat. Masih aja jokesnya. 1, 2, 3. Oke, udah. Enggak 2 kali. 2 kali dong. Oh, udah. Udah 2 kali. Oke. Nah, setelah itu masih ada lagi nih teman-teman. Puncak kehormatan hari ini gelarnya adalah Best of the Best Gula Bijak Ambassador 2026. Ada yang mau tebak? Tebak dulu, oke. Jadi Best of the Best ini adalah peserta dengan nilai tertinggi di antara semua aspek yang penilaian, benar. mulai dari challenge, Advokasi plan, rajin ikut mentoring, benar, absensi, kehadiran upgrading, mentoring. Tuh. Jadi ini adalah akumulasi dari semuanya ya teman-teman ya. Ya. Dikasih kain saja. Jadi langsung saja selamat kepada Muhammad Iqmal Fikri Riza. Selamat Kak Iqmal. Selamat Iqmal. Kami persilahkan untuk menyampaikan speech, kesan dan pesan atau sepatah dua patah kata sebagai pemenang Best of the Best nih Kak. Boleh kepada Kak Iqmal dipersilahkan. Nyangka gak? Gak nyangka Kak. Pengen nangis. Oh. Ya Allah kok bisa? Bisa dong. Nah ini berkat semangat dan kerja kerasmu, dedikasi yang berkepanjangan ya. Jadi boleh Iya. sampaikan speech dari Kak Iqmal. Kaget ya? Apa ya Kak? Jujur speechless. Aku gak akan bisa sampai di titik ini kalau tanpa doa ibu dan bapak. Pokoknya terima kasih buat teman-teman. Sukses selalu semuanya. Terima kasih buat panitia. Gak nyangka banget Kak. Oke, terima kasih Kak Iqmal. Sangat inspiratif ya Kak Iqmal ini teman-teman. Jadi boleh nih di follow buat lihat peran-peran Kak Iqmal yang lain yang selain sebagai ambasador juga aktif di kehidupannya. Benar. Tinggal nunggu ya Kak implementasinya. Dengar dia mau dia mau sharing tentang diabetes loh baru ini ya nggak sih Kak Iqmal? Iya barusan tadi kita foto baru dulu ya. beres. Baru Oke, beres. foto dulu. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Iqmal dan selamat juga kepada teman-teman yang lain. Bener banget. Sebelum kita berpisah hari ini, kita akan mendokumentasikan dulu bersama teman-teman semua. Oke, sebelum dokumentasi kita isi link presensi dulu. Ayo, boleh diisi dulu teman-teman. Ini linknya ada di layar. Tap-tap aja. Tap-tap layar Kak. Ya, ada juga di kolom chat. Mana nih? Kita tunggu chatnya.
Mungkin kita kasih waktu selama 1 menit ke depan ya. Ya, Sekalian teman-teman bersiap juga, bisa touch up dulu, bisa on cam dulu, iya. benerin kerudungnya, siapin ekspresi terbaiknya. Oke. Mm-mm. Ayo Pose kita jamet pose benar, jamet. boleh, boleh, boleh. Kali ini kita posenya lebih bebas, bener, bisa di JJ kan. Kita tunggu sih karya-karya seperti itu ya. Ya, Tolong Gozi buatin JJ-nya. Mandat langsung. request. Oke, apakah sudah 1 menit? Sudah, Kak. Oke, langsung Siap ya, saja. teman-teman. Yuk semuanya on cam dengan posisi terbaik karena kita akan melakukan dokumentasi lagi. Iya. Kepada tim dokumentasi, dipersilakan. Dipersilakan. Sangat senang ya kita di sesi dokumentasi ini karena lebih ekspresif semuanya. Iya, ada senyum-senyum bahagia dari teman-teman pemenang hari ini. Benar. Teman-teman yang belum menang juga jangan berkecil hati. Nanti tahun depan akan ada lagi ya. Benar. Kita sih nggak menutup kesempatan ya kalau Gula Ya. Bijak Ambasador ikut-ikut lagi. Betul. Oke, Nah. dengan berakhirnya sesi foto tadi, berakhir pula seluruh seluruh rangkaian agenda puncak awarding Gula Bijak Ambassador 2026 hari ini. Sebelum benar-benar mengakhiri acara, kami kembali mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pendukung acara. Acara ini didanai oleh Soft Education melalui program hibah Solve for Change yang didukung oleh Regen, vitamin water yang manis alami, bebas gula, dan tanpa bahan pengawet. #asli 0 kalori. dan Drip Sweet Natural Sweetener Stevia. Aku Salsa selaku MC. Dan aku Shiva Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh dewan juri yang tadi sudah hadir memberi penilaian dan juga kepada seluruh Gula Bijak Ambassador 2026. serta kepada seluruh panitia yang bertugas yang telah bekerja keras mensukseskan acara ini. Boleh reactionnya dulu teman-teman. Nah, semoga ilmu, pengalaman, dan juga jejaring yang kita dapatkan selama ini bisa terus berdampak nyata bagi masyarakat dalam mengemas kampanye bijak konsumsi gula dan less sugar more life. Ingat ya, perjalanan sebagai agen perubahan kesehatan tidak berhenti di sini. Tetap menginspirasi dan membawa dampak positif dimanapun kalian berada. Setuju banget. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Happy weekend. Kasih kakak-kakak semua. Iya, ditunggu ya story-nya. Ternyata Ternyata satu tempat rame banget. Ya, lagi teh atas teh. Bentar aku stop record dulu. Oh.